Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini masih dalam momen Natal saudara. Kita bisa sama-sama mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau lagi pagi ini Tuhan memberikan setiap kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Engkau yang berbicara, Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri. Mari Tuhan Engkau yang berjalan bersama kami. Gandeng setiap tangan kami, tuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami siap untuk membuka mulut kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Amin Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tak ada lagi kasih seperti ini,
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Sekian lama ya Oh Rama, ya Rama, ya Rama, ya Yesus. Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya. Haleluya. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Sekian lama ya Rama, 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 ya Rama. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Haleluya, Tuhan. haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kami kagum, kami hormat, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, Haleluya. Tuhan. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Kami Rama. bersyukur. Biar hadirat-Mu melingkupi kami. Haleluya. Sekian lama ya Tuntun Rama, ya kami Rama, ya Rama, ya Tuhan. Rama, ya Rama. Haleluya, haleluya. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Sekian lama ya Oh, Rama, ya Rama, ya Rama, ya haleluya, Rama, ya haleluya. Rama, ya Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Kaulah yang perkasa, Kaulah yang ajaib. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Sikarama ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ya, dan mengucap Yesus. syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu, buat kekuatan yang baru ya Ya, Tuhan pagi Yesus. hari ini. Kalau saat ini ya Tuhan kami lagi boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami menaikkan ya Tuhan setiap pujian kami ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Ya, Kami bersyukur ya Tuhan buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu Amin. tidak berkesudahan, Ya, selalu Yesus. baru setiap pagi ya Tuhan. Ya, Rahmat-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Amin, Kami terus Tuhan. menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Biar dari mulut kami, dari hati kami ya Tuhan, boleh keluar ucapan syukur. Karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang taat akan Engkau. Kami Ya, mau Engkau Yesus. bentuk ya Tuhan. Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami. Ya, Supaya kami Yesus. boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tuntun ya Tuhan setiap langkah kami ya Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ya, Yesus. Biar Engkau yang berjalan di depan kami. Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Tuhan yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu buat kami semua. Ya, Yesus. Tuhan tolong berikan kami telinga yang peka akan Engkau. Yang mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar firman-Mu yang Ya, berkuasa Tuhan. yang mengubahkan setiap kehidupan Amin. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Masih dalam tema Natal saudara ya. Pagi ini kita melihat satu judul terakhir buat momen Natal ini saudara. Yaitu Natal sejati memberikan teladan dan tuntunan. Haleluya. Natal bukan hanya untuk kita peringati, Natal bukan hanya untuk dirayakan, saudara, tetapi untuk ditaati, saudara ya. Karena kita menyambut Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini dan kita harus mengikuti teladan dan tuntunannya Kristus. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Yohanes 18 ayat 37 dan ayat 37, saudara ya. Bagaimana Natal sejati itu memberikan teladan dan tuntunan. 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah pernah melihat ayat ini sama-sama dalam konteks yang lain, saudara ya. Dan pagi ini kita melihat dalam konteks Natal. Ayat ini dengan jelas sekali mengatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Kalau hari-hari ini kita memperingati Natal, saudara ya, biar kita sama-sama ingat mengapa Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, saudara. Untuk menebus kita, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan bukan hanya untuk menebus, saudara. Ternyata juga untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi saudara, kita bisa melihat dari ayat ini bahwa Natal sejati itu memberikan teladan dan tuntunan. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai Raja dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Dalam Matius pasal yang ketiga, di sana dikatakan begini saudara ya. Tuhan Yesus itu anak yang diperkenan. Dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Dia adalah anak yang dikasihi, kata firman Tuhan. Anak yang diperkenan, saudara ya. Dan sebagai anak yang diperkenan, ada lagi ayat berikutnya yang menjelaskan, saudara. Dalam Matius 17 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Begini kata firman. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, sama saudara, suara yang seperti ayat sebelumnya kita baca, yang terdengar saat Tuhan Yesus dibaptis, suara yang sama terdengar lagi saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, dan kata-katanya serupa, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan di sini lebih lagi ditegaskan, dengarkanlah dia. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk apa, saudara? Untuk didengarkan, saudara ya. Bukan hanya sekedar untuk dirayakan,
untuk diperingati, saudara. Orang-orang Israel saat itu mereka juga sangat senang karena mereka melihat mujizat, tetapi sangat disayangkan, saudara. Mungkin orang-orang yang sama yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka juga orang-orang yang sama yang juga sukacita dengan setiap mujizat yang dikerjakan. Mungkin mereka sama-sama makan dengan limpahnya saat ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, tetapi mereka mungkin tidak mau mendengarkan Kristus seutuhnya. Sebab itu pagi ini, saudara, kita mau sama-sama merenungkan untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk didengarkan, saudara ya. Untuk ditaati. Kristus datang itu bukan hanya untuk diperingati dan dirayakan, tetapi untuk ditaati. Karena Kristus memberikan teladan dan tuntunan buat kita semua. Kalau kita ingat dalam Yohanes 10, saudara ya. Di sana dikatakan begini. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, suara siapakah yang paling kita kenal? Seharusnya suara yang paling kita kenal itu suara Kristus. Karena kita mau terus membuka telinga kita kepada Kristus. Ya. Suara Kristus itu memanggil kita masing-masing menurut namanya. Kristus itu menuntun kita keluar. Kristus itu mau berjalan di depan domba-dombanya. Dan kita sebagai domba-dombanya itu mengikuti dia. Kita rindu, setiap hari kita rindu mengenal suaranya. Biar kita berdoa seperti Yesaya berdoa. Tuhan, pertajam pendengaranku setiap pagi. Biar itu juga menjadi doa kita. Kita mengucap syukur kalau kita dapat kesempatan bisa berdoa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Mari kita pakai kesempatan yang ada ini, saudara. Dan kita terus berdoa biar telinga kita dipertajam, hari makin hari dipertajam, sehingga kita semakin mengerti akan kehendaknya Tuhan. Kita mengikuti teladan dan tuntunannya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Bahkan saudara, perintah ini saudara, mendengarkan suara Kristus ini terus diulang-ulang dalam firman Tuhan. Bahkan sampai dalam kitab Wahyu. Apa kunci kemenangan gereja? Kunci kemenangan umat Tuhan di akhir zaman. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 7, bahkan diulangi sampai 7 kali saudara. Dalam sepanjang Fatsal 2 dan Fatsal 3 dikatakan selalu begini. Siapa bertelinga, ini diulangi sampai 7 kali saudara ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Hadiah-hadiah kemenangannya berganti-ganti, ada 7 macam saudara ya. Tetapi polanya selalu sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Dengan singkat kata, dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Karena Tuhan itu mau supaya kita semua taat, saudara ya. Roh Kudus akan menyampaikan kepada saudara dan saya apa yang Tuhan Yesus inginkan. Karena Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus menyampaikan apa yang sudah disampaikan Kristus. Luar biasa, saudara ya. Sehingga kita semua jadi umat Tuhan yang berkemenangan. Kita berdoa biar Natal tahun ini bukan hanya sekedar diperingati, sekedar rutinitas, ataupun mungkin sekedar ritual, sekedar kebiasaan. Tiap tahun ya biasanya memperingati Natal. Tetapi mari saudara kita berdoa biar Natal tahun ini menjadi Natal yang sejati, yang memberikan teladan dan tuntunan buat kita semua. Kita mau membuka telinga kita pada pimpinan Tuhan supaya kita semua menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan. Haleluya. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 20. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk membuka jalan yang baru dan yang hidup. Artinya apa? Kristus menunjukkan jalannya dan kita mengikuti teladan dan pimpinannya, saudara ya. Kristus datang, Kristus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk diperingati lalu dilupakan, saudara ya. Tetapi kita sama-sama bersuka cita atas hari Natal ini dan ini menjadi
kerinduan kita, komitmen kita, saya mau ikut Kristus, saya mau mengikuti teladan dan tuntunan Kristus, karena Kristus lahir ke dunia ini untuk memberikan teladan dan tuntunan. Mari kita sama-sama baca 2 ayat ini, kita amenkan dan kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan hanya tempat kudus, tetapi tempat yang paling kudus atau tempat maha kudus, saudara ya, dalam terjemahan lain. Sebab itu ada lagunya juga, oleh darah anak domba, saudara. Oleh darah Yesus kita masuk ke ruang maha kudus. Ini ayatnya, saudara ya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu membuka jalan melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, supaya saudara dan saya bisa mengikuti teladan dan tuntunan Kristus, bahkan terus sampai pada kesempurnaan, sampai masuk ke balik tabir, saudara, sampai ke ruang maha kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat Natal tahun ini Tuhan. Terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat momen Natal yang sudah kami peringati bersama-sama. Sekalipun momen Natal sudah hampir selesai Tuhan, sekalipun tidak ada lagi dekorasi Natal Tuhan, tidak ada lagi lagu-lagu Natal, tetapi Tuhan kami mau terus sama-sama ingat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus lahir ke dalam setiap hidup kami, di dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah tangga, pernikahan, keluarga kami semua. Minggu ini Tuhan, sepanjang minggu ini oleh anugerah-Mu kami sudah sama-sama merenungkan tentang Natal yang sejati. Tuhan, kami berdoa biar setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, setiap apa yang Tuhan sudah sampaikan secara pribadi buat kami masing-masing, Tuhan kami mau tangkap itu, kami mau perhatikan itu, kami mau simpan itu, dan kami mau melakukannya. Meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengajari, mengingatkan kami semua, dan kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan datang ke dunia untuk didengarkan, untuk ditaati, dan kami mau terus membuka telinga kami, memperhatikan kebenaran firman-Mu, menaati dan mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat jalan yang baru yang Tuhan sudah tunjukkan buat kami, sehingga kami bisa terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa syafaat. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Tuhan, pagi ini kami lagi berdoa Tuhan, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, dengan penuh iman berdoa bersama-sama. Tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita sama-sama berdoa dengan bersatu hati, sekalipun terpisah dengan jarak waktu dan tempat, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi persekutuan roh kita sebagai anak-anak Tuhan. Juga mungkin kalau saudara tahu ada yang sedang terbaring di rumah sakit, sedang dalam pemulihan, sebutkan mereka dalam doa-Mu. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya, kami terus percaya, bahkan kami makin hari makin percaya bahwa Engkau Allah penyembuh kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami lagi sama-sama berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi pagi ini. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Karena Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam kebutuhan, dalam keperluan. Tuhan, kami teringat buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak.
buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami teringat Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan renovasi buat tempat tinggalnya, membutuhkan tempat tinggal yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dirintis, dengan masalah-masalah di kantornya, dan apapun Tuhan yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama berdoa. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli setiap sikon yang kami miliki. Sebab itu kami mau sama-sama terus pandang pada Engkau, berharap pada Engkau. Engkau satu-satunya yang dapat menolong dengan tuntas dan sempurna. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami semua Tuhan, biar kami terus melangkah di dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami percaya kami akan lihat cara-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Bahkan Engkau sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Tolong Tuhan, kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, di antara orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih dari surga melimpah-limpah Tuhan, biar pengampunan itu melimpah, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh anugerah melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk boleh jadi pemersatu, pendamai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami bersyukur, kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin di gereja. Berkati gembala sidang. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Setiap kegiatan Tuhan. Baik sebentar hari ini Tuhan, buat latihan musik, juga buat besok Tuhan, ibadah umum, sekolah minggu, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang urapi, biar Engkau yang makin bertambah-tambah, kami yang makin berkurang-kurang. Nama-Mu ditinggikan di tempat paling tinggi, dan Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Genapkan rencana-Mu atas gereja-Mu. Setiap perencanaan, agenda buat tahun ke depan ini Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, biar kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang menjadi kebutuhan keperluan gereja, kami juga percaya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan kami di akhir pekan ini, setiap aktivitas kami, juga keputusan-keputusan yang mungkin harus kami ambil, pimpin kami semua. Jagai juga setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam kegiatan yang ada di gereja. Sebentar juga besok, dan doa pagi kembali dilanjutkan hari Senin. Semangat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.